Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jamala malan wa addadah. Sadaqallahul azim. Ada potongan dua ayat Al-Quran dalam surah Al-Humazah, atau dalam artian surat yang artinya surat pengumpat. Di sini ada 9 ayat. Kita ambil 2 ayat yang paling utama, yang paling atas, yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah azab untuk setiap orang pengumpat atau pencela. Allazi jamalama lahu wa'addadah, yang mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran bahwa dalam menyampaikan agama kebenaran kita akan menghadapi banyak sekali tantangan gitu. Jangankan agama gitu. Kita sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, kita memberi nasihat, masukan yang positif atau saran yang baik kepada seseorang, apakah itu kepada diri sendiri atau saudara kita, sahabat, tetangga, masyarakat, bangsa, bahkan negara, bahkan masyarakat dunia pada umumnya. Kita bakal menghadapi suatu tantangan, yaitu cemoohan, kritikan, caci maki, celaan, dan itu semua adalah suatu tantangan bagi kita gitu, dalam hal menyampaikan sebuah kebenaran gitu. Jadi salah satu paling nikmat dalam hidup ini, kata seorang ulama, apabila kita hidup berdiri di atas sebuah kebenaran gitu. Kita berdiri di atas kebenaran, gak perlu takut walaupun kita hanya sendiri gitu. Jadi nikmat hidup itu bakal terasa apabila kita benar-benar istiqomah, benar-benar konsisten dalam menegakkan kebenaran dan dalam menjalankan kebenaran itu sendiri gitu. Jadi wajar gitu dalam hal berbuat hal yang benar, menyampaikan kebenaran. Kenapa orang banyak benci? Kenapa banyak orang gak suka gitu? Karena orang hidup banyak dalam kepalsuan gitu. Orang banyak hidup dalam kebohongan gitu, dalam halusinasi dan hayalan gitu. Di sini kita bisa berpikir dan melihat gitu, bahwa kenapa orang melihat kebenaran itu gak suka gitu. Nah, karena di sini rata-rata orang itu tingkat kecerdasan itu rendah gitu. Orang yang gak suka dengan kebenaran adalah orang-orang bodoh gitu. Jadi orang-orang bodoh itu rata-rata gitu, melihat kebenaran itu dia melihat siapa yang menyampaikan gitu. Maaf dibilang, kalau di kampung saya, kalau seseorang itu menyampaikan kebenaran, misalnya saya gitu, dia lihat gitu, saya terlahir dari orang tua siapa gitu, orang tua saya siapa gitu. Nah, terus rumah saya gimana gitu, terus saya punya kendaraan enggak gitu. Nah, jadi patokan atau sandaran ukuran kebenaran bagi orang-orang di kampung saya, kalau misalnya seseorang itu bisa atau mau didengarkan orang itu harus, pertama dia orang terpandang, kemudian dia punya rumah atau minimal kendaraan, punya mobil gitu, baru orang mau mendengarkan gitu. Dan kemudian seseorang itu didengarkan kalau dia ada punya kepentingan sama orang itu gitu, baru dia mau mendengarkan apa omongan orang itu. Jadi di sini, maaf dibilang, di tempat saya itu, atau lebih dibilang paling parahnya itu, kalau kata para ulama, inilah kampung paling jahiliyah gitu. Kenapa paling jahiliyah? Di sini banyak sekali lahir para pencemooh, pencela gitu. Istilah kampung saya itu pencimeeh gitu. Jadi pencimeeh itu
atau pencemooh atau suka mencela orang lain itu udah budaya mendarah daging gitu. Apalagi tempat saya. Jadi kalau antum-antum kalian semua atau anda semua kalau mau mencemooh atau mencemehi saya gitu, cemoohan anda itu nggak berkelas gitu. Di kampung saya cemoohan, cemehan, celaan itu paling parah di sini gitu. Dan saya dari kecil sampai sekarang udah banyak menerima itu, bahkan sering dituding orang gila gitu. Kenapa saya dibilang gila gitu? Karena saya pernah bakar itu sajadah masjid gitu. Kenapa sajadah masjid saya bakar? Karena kotor gitu. Jadi Anda bayangkan gitu, kenapa Anda bakar gitu? Ya mereka bilang gitu. Karena kalau kita mau salat itu harus dengan berangkat dari hati yang bersih, pikiran yang bersih, pakaian yang bersih, kemudian tempat yang bersih gitu. Jadi syarat sah salat itu ya itu keempat-empatnya itu gitu. Nah, secara umum gitu. Kalau mau lihat secara lebih detailnya Anda bisa baca buku tuntunan salat lengkap atau tentang ilmu salat di buku-buku yang ada di pasaran gitu. Jadi secara kesimpulannya 4 macam itu. Pikiran bersih, hati bersih, pakaian bersih, dan tempat bersih. Nah, sekarang taruhlah orang itu punya pikiran yang bersih, hati bersih, dan pakaian bersih. Bagaimana kalau tempatnya kotor gitu? Nah, ada orang gitu yang bolak-balik gitu ke kamar mandi, ke ke toilet gitu. Dia itu bolak-balik ke kamar mandi itu karena dia punya penyakit gitu, buang air kecil yang kurang lancar. Jadi bolak-balik tiap waktu salat itu paling ada 2, 3 kali, 4 kali gitu, bahkan dia bolak-balik ke kamar mandi. Dan itu sering kali gitu kalau pas dia pas masuk masjid lagi itu kakinya basah gitu. Nah, kakinya basah nggak dilap gitu, dan sengaja nginjak karpet gitu atau sajadah masjid ya. Jadi karpet sajadah masjid itu kotor gitu, udah basah-basah, udah sering diinjak-injak gitu. Kalau kita paham dan kita mengerti dan kita sering melihat dan mengamati gitu kan gitu. Bayangkan kita sujud di tempat yang sering diinjak-injak sama orang yang sering bolak-balik ke kamar mandi gitu, ke kamar kecil gitu. Bukankah kamar kecil atau WC itu adalah rumahnya setan gitu. Sedangkan masjid rumahnya Allah gitu. Nah, jadi salah satu budaya gitu yang sering diabaikan oleh orang Islam sekarang ini adalah budaya buka sandal masuk ke kamar mandi gitu, dan buka sandal ke masjid. Jadi antara masjid dan kamar mandi atau WC itu sama gitu bagi mereka, karena diperlakukan sama, yaitu sama-sama buka sandal gitu. Dan kalau kita mengerti agama gitu, kalau kita paham bahwa salah satu amalan sunnah Nabi itu kita memakai sandal ke kamar mandi atau ke WC. Sementara ke masjid buka sandal. Jadi mau sehebat, mau setinggi apapun pangkat kita, mau presiden kayak mau wali kota, gubernur, buka sandal gitu. Jadi kita harus menghormati Allah gitu. Jadi jangan samakan Allah dengan setan gitu. Jadi tempat setan itu harus kita jaga dan lindungi diri kita gitu dari kelakuan perangai setan gitu. Karena setan adalah makhluk Tuhan yang paling kotor gitu. Nah, di sini kita bisa berpikir, melihat dan merasa bahwa sesuatu itu harus berangkat dari yang bersih gitu. Jadi dimulai dari hati gitu. Hati, pikiran, pakaian, dan tempat gitu. Kalau semuanya udah bersih, maka dunia akan terasa lapang, indah, nikmat, enak gitu. Nah, kenapa orang beribadah itu terasa nggak nikmat, nggak terasa enaknya gitu? Karena maaf dibilang berarti ada penyakit di hatinya itu kotor, pikirannya juga kotor. Bahkan paling jeleknya pakaiannya kotor gitu. Dan tempatnya pun kotor. Lingkungannya kotor gitu. Jadi bagaimana seseorang itu dikatakan beriman sementara hatinya kotor, pikirannya kotor, pakaiannya kotor, dan tempat dia beribadah kotor gitu. Oke lah misalnya rumah atau pekarangannya dia kotor. Bagaimana dia bisa membersihkan rumah dan rumah dan lingkungan dia sendiri gitu. Sementara dia beribadah itu penuh dengan kekotoran, karena seseorang itu bisa bersih-bersih dalam hidupnya, bisa membersihkan lingkungan, membersihkan diri apabila dia berangkat dari ibadah yang bersih gitu. Dari salat yang bersih gitu. Jadi salat itu adalah cermin dari pribadi seseorang gitu. Kalau seseorang udah pribadinya bagus, baik dan bersih, maka dia cenderung akan membersihkan diri dan lingkungannya gitu.
Karena kebersihan adalah sebagian dari iman, bukankah itu yang diajarkan oleh agama? Jadi seseorang yang nggak bersih dan kotor itu adalah orang yang nggak beriman gitu. Jadi bagaimana cara kita mau masuk surga gitu? Jangankan dengan keindahan, dengan taman-taman bunga, dengan melihat Allah gitu. Nah, nanti di surga, salah satu surga yang paling tinggi itu surga Firdaus gitu. Nanti surga Firdaus itu paling banyak itu mendapat fasilitas untuk buat memandang Allah, beda dengan surga-surga yang lain gitu. Nah, untuk sampai ke surga saja, jangankan surga Firdaus, itu harus dilihat amalan paling utama itu orang yang dilihat kalbunya oleh Allah itu hatinya paling bersih gitu. Nah, jadi hati yang paling bersih itu ya pastilah Nabi Muhammad gitu. Bagaimana dengan kita yang penuh dosa ini? Ya kita kalau yang penuh dosa dan banyak kesalahan ini kita bersihkan gitu. Rajin membersihkan diri. Sebagaimana yang ada di Al-Quran itu, Allah itu mencintai hambanya Allah itu maha mencintai hambanya yang mau bertobat dan mau membersihkan diri. Jadi sering-seringlah membersihkan diri gitu. Membersihkan hati, membersihkan dari penyakit-penyakit hati, pikiran pun dibersihkan gitu. Pakaian dibersihkan, lingkungan dibersihkan gitu. Jadi kita bersih-bersih gitu. Baru disitulah tercermin bahwa kita terlihat sebagai orang beriman. Kenapa sekarang orang Islam dimanapun, baik secara pribadi, dia secara berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan di seluruh dunia, kenapa orang Islam itu dipandang rendah gitu? Karena orang Islam itu banyak yang jorok dan kotor gitu. Jadi maaf ya, saya bukan menjelek-jelekan agama sendiri, karena itulah kenyataan yang kita lihat sekarang ini gitu. Kenapa orang Islam itu wibawanya hilang kedahsyatan Islam itu, karena orang Islam itu banyak yang nggak bersih dan nggak tertib gitu. Nah, jadi bagaimana supaya orang Islam itu bisa bersih dan tertib, teratur dan bisa dihargai gitu? Yaitu orang Islam itu harus bisa menjaga kebersihan gitu. Itu mulai berangkat dari salat gitu. Yaitu dengan menyempurnakan wudhu gitu. Rata-rata orang Islam itu wudhunya itu nggak sempurna, nggak bersih gitu. Jadi dia berwudhu rata-rata hanya yang membersihkan hanya main air gitu, main siram-siram aja gitu. Bukan membersihkan penyakit-penyakit yang ada di hatinya gitu. Misalnya dia ketika cuci muka, ketika pas berwudhu. Jadi hakikatnya kita berwudhu cuci muka itu adalah beribadah, membersihkan kita berniat sama Allah bahwa ibadah kita ini betul-betul menghadap sama Allah, bukan menghadap atau mencari pandangan manusia, mencari nama gitu, mencari sesuatu hal di luar yang diinginkan Allah gitu. Nah, kemudian tangan misalnya gitu. Kita sewaktu cuci tangan berwudu, membasuh tangan kanan dan tangan kiri itu kita membersihkan diri dari perbuatan dan kesalahan dosa-dosa yang ada di tangan gitu. Misalnya kita pernah melakukan mencuri misalnya, berzina gitu. Nah, nanti kalau kita berwudu itu dibersihkan gitu. Kita sewaktu membasuh itu kita membersihkan juga dalam hati kita, berniat gitu. Nah, ya Allah, ampunilah dosa yang telah berbuat tangan kananku ini dan tangan kiriku ini. Jadi seperti itu. Begitu juga rambut, telinga dan kaki gitu. Kemana aja kaki ini melangkah gitu. Nah, insya Allah nanti lama-kelamaan itu salat yang kita lakukan itu lama-lama akan membuat pribadi kita menjadi lebih baik dan makin lebih baik dari hari ke hari gitu. Dan orang melihat kita semakin cemerlang, semakin bersinar gitu. Nah, itulah hebatnya Islam gitu. Jadi jangan dikira Islam itu agama sembarangan. Agama Islam ini agama yang luar biasa gitu. Benar-benar agama yang mendatangkan rahmat bagi lingkungan gitu. Bukan agama yang membawa kerusuhan atau agama yang tidak enak didengar gitu. Nah, jadi mohon maaf buat saudara-saudara anda yang di luar Islam, kalau berpikir Islam itu agama yang agama rekayasa atau yang karangan diakal-akalin sama Nabi Muhammad gitu. Bukan gitu. Agama ini benar-benar dari Tuhan, dari Allah pencipta alam semesta gitu. Jadi sekian dari penjelasan pencerahan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Terlebih tak kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.